Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, sahabat bercerita belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka teman-teman dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Daulika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Teman-teman, tahu nggak sih gimana rasanya kalau dunia itu tanpa pengobatan? Lalu bagaimana ya sadisnya pengobatan pada zaman dahulu, karena orang itu dianggap bukan sakit tetapi kemasukan roh halus ataupun sejenisnya. Nah, dari sini kemudian muncullah yang namanya revolusi medis. So, bagaimana kelanjutannya? Nggak usah berlama-lama, happy watching. Ya, beberapa abad lalu orang masih percaya bahwa sakit itu adalah penyebab dari kemasukan roh jahat atau akibat dari habis melakukan dosa. Apalagi pengobatan tentu belum ada. Orang diamputasi tanpa bius, orang dioperasi tanpa bius. Kalau membayangkan saja betapa sadisnya ya kan pada masa itu. Hal inilah yang menjadi urgensi perkembangan dari ilmu kedokteran itu sendiri. Sampai akhirnya abad ke-9 dan juga 20 menjadi perubahan besar, khususnya dalam bidang ilmu kedokteran itu sendiri. Mulai dari perubahan diagnosis, kemudian pengobatan, bahkan pencegahan penyakit. Di antara penemuannya pada abad ke-19 yaitu yang pertama ada penemuan germ teori atau teori kuman oleh Louis Pasteur. Jadi ini membuktikan bahwa mikroorganisme itu bisa menjadi salah satu penyebab penyakit atau pembusukan. Hal ini ia ketahui melalui eksperimen pasteurisasi dan juga vaksinasinya. Tapi berkat penelitian ini juga banyak penyakit menular yang dicegah maupun disembuhkan. Yang kedua ada Robert Koch yang mengidentifikasi bakteri penyebab seperti antraks, kolera maupun tuberkulosis. Ia juga mengembangkan postulat Koch dan membuktikan hubungan antara mikroorganisme dan juga penyakit itu sendiri. Yang ketiga yaitu ini yang paling membuat geger atau membawa perubahan yang besar sekali dalam dunia medis, yaitu penemuan anestesi atau metode pembiusan. Ini diperkenalkan oleh William Martin yang memperkenalkan penggunaan ether pada anestesi umum di operasi tahun 1846. Jadi ether ini adalah pelarut organik yang sengaja digunakan untuk menghilangkan rasa sakit sementara ketika menjalankan operasi tersebut. Selain itu juga ada James Simpson yang memperkenalkan chloroform sebagai alternatif anestesi. Sama seperti ether, jadi chloroform ini itu juga merupakan senyawa yang digunakan dalam metode anestesi. Yang keempat ada penemuan antiseptik dan juga teknik bedah oleh Joseph Lister yang menerapkan asam karbolat atau fenol untuk mendisinfeksi luka maupun peralatan bedah. Jadi mendisinfeksi ini yaitu membersihkan gitu serta mengurangi infeksi pasca operasi. Kemudian yang kelima ada vaksinasi oleh Edward Jenner di mana ia ini mengembangkan vaksin cacar pada abad ke-18. Hal inilah yang kemudian nantinya akan berlanjut di abad ke-19. Dari penemuan ini jugalah penyakit seperti cacar dan juga imunisasi polio bisa teratasi. Kemudian hal ini berlanjut pada abad ke-20 yaitu oleh Alexander Fleming yang pertama, yaitu dia ini menemukan antibiotik di mana dia ini menggunakan penisilin itu sebagai antibiotik pada tahun 1928. Penggunaan secara luas yaitu pada pengobatan infeksi bakteri itu sendiri. Yang kedua ada pengembangan vaksin yang dilakukan oleh Jonas Salk di mana ia ini menemukan vaksin polio yang efektif pada tahun 1955. Dan kemudian dilanjutkan oleh Albert Sabin yang membuat vaksin polio tersebut itu mudah didistribusikan.
Yang ketiga, kemudian muncul teknologi medis baru seperti mulai munculnya penggunaan sinar X maupun CT scan yang dilakukan untuk mengetahui organ dalam tanpa melakukan pembedahan. Selain itu juga ditemukan dialisis ataupun transplantasi pada organ seperti pada jantung maupun ginjal. Dan yang tak kalah wow-nya adalah penemuan revolusi genetika oleh James Watson dan juga Francis Crick yang menemukan struktur DNA pada tahun 1953, di mana struktur DNA ini yaitu helix ganda yang terdiri dari 2 untai berpilin, di mana setiap untainya itu tersusun dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan juga basa nitrogen, yaitu adenin, timin, sitosin, dan juga guanin. Yang struktur DNA inilah yang membawa dan menyimpan informasi genetik individu. Hal ini membuka jalan bagi genetika modern dan juga bioteknologi. Penemuan struktur DNA inilah yang menjadi titik balik dari revolusioner dunia medis. Layaknya partikel terkecil dalam dunia fisika, ini akan memicu lahirnya teknologi industri modern. Masa depan kesehatan global akan ditentukan oleh kemampuan umat manusia dalam memahami dan memanfaatkan komponen biologis paling dasar, which is itu adalah DNA. Revolusi inilah yang nantinya akan berdampak bukan hanya pada manusia, melainkan juga pada hewan, tumbuhan, bahkan ekosistem kehidupan lainnya. Kemudian ada proyek genom manusia yang merupakan penyelesaian pemetaan genom manusia yang nantinya ini akan memungkinkan kemajuan dalam pengobatan genetik. Kemudian yang kelima ada kesehatan masyarakat epidemiologi seperti peningkatan vaksinasi, kemudian program Kesmas, peningkatan sanitasi yang signifikan, dan mengurangi prevalensi bahayanya penyakit menular. Di mana dalam abad ini juga terdapat studi epidemiologi besar yaitu Framingham Heart, di mana ini memberikan wawasan mengenai faktor risiko dari penyakit kronis. Lalu bagaimana dengan revolusi medis yang ada di Indonesia itu sendiri? Kita masuk. Nah, di Indonesia, riset atau penelitian itu sangat krusial untuk pengembangan ilmu medis itu sendiri, baik itu untuk pengembangan obat, kemudian ilmu pengetahuan, serta produk biologis. Salah satunya yaitu genomik atau ilmu tentang genom yang mempelajari tentang cara kerja organisme, kemudian interaksi antar gen, bahkan pengaruh lingkungan terhadapnya. Dalam bidang medis itu sendiri, ilmu genomik ini itu sangat bermanfaat dan membantu dalam mendiagnosis penyakit, kemudian mengidentifikasi penyakit tertentu, kemudian mendeteksi virus, bahkan sampai mengembangkan obat. Selain itu, penelitian genomik sel tunggal itu menjadi penelitian yang sangat penting di tahun-tahun terakhir. Hal ini karena ia akan menciptakan kemampuan untuk memberikan informasi genetik sel terhadap suatu organisme. Pengetahuan yang diperoleh nantinya akan berdampak besar dalam bidang biologi. Nah, untuk memperoleh hasil penelitian yang berkualitas diperlukan teknologi yang tepat guna. Hal ini untuk mendapatkan sampel yang akurat, mempercepat penelitian, serta untuk menarik hasil analisis yang tepat. 10x Genomics sebagai perusahaan global menyediakan teknologi untuk meneliti berbagai hal di bidang biologi. Mereka mengadakan acara roadshow di Hotel Le Méridien Jakarta pada tanggal 30 Mei tahun 2023 lalu. Dalam acara tersebut ditampilkan berbagai perkembangan terkini mengenai sel tunggal, spasial, dan juga in situ. Acara tersebut menekankan bagaimana teknologi dapat bermanfaat untuk suatu penelitian, baik itu dalam studi sistem kekebalan tubuh atau sistem imun, saraf, kanker, bahkan COVID-19. Penemuan berbagai teknologi tersebut itu tentu saja membawa terobosan besar bagi ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Beberapa revolusi medis terbaru juga tak kalah mencengangkan dan mewaukan. Kemajuan apa saja itu? Kita masuk.
Yang pertama ada nanoteknologi. Nah, dalam dunia medis, nanoteknologi ini sangat erat kaitannya dengan pendekatan pengobatan, kemudian pemantauan, serta diagnosis suatu penyakit. Nanoteknologi memungkinkan manipulasi zat pada skala atom dan molekul dengan ukuran 100 nanometer yang berada dalam agen atau campuran terapeutik pengobatan nano. Nanoteknologi juga dikenal sebagai nanomedicine, yang berarti pengobatan dengan menggunakan teknologi nano yang aman dan juga efektif. Metode ini meningkatkan efektivitas obat dan juga mengurangi efek samping. Tak hanya itu, nanoteknologi juga membuat alat pendeteksi itu lebih sensitif dan juga akurat. Yang kedua ada revolusi bedah menggunakan robot medis. Nah, kalau biasanya operasi atau bedah itu dilakukan oleh dokter dan juga pembantu medisnya, seiring perkembangan zaman, hal ini mulai digantikan oleh peran robot untuk membedah atau melakukan operasi pada pasien. Namun hal ini tidak langsung semua operasi itu dilakukan oleh robot, melainkan bertahap. Operasi telerobotik merupakan sebuah metode bedah yang dilakukan jarak jauh yang menggunakan robot dan juga dengan jaringan nirkabel, sehingga memungkinkan proses bedah itu dapat dilakukan jarak jauh. Salah satu robot bedah yaitu Da Vinci Surgical System yang dilakukan dengan tingkat presisi yang tinggi, di mana lengan robot itu sengaja digerakkan atau dikendalikan dari jarak jauh dengan tingkat presisi yang tinggi. Sedangkan dokter melakukan operasi minimal invasif yang mengurangi risiko komplikasi dan juga mempercepat pemulihan pasien itu sendiri nantinya. Selain itu, ada juga layanan robot yang digunakan untuk medicine, di mana ini memungkinkan pasien dan robot itu dapat berinteraksi secara langsung. Nah, dari situ dengan dilengkapi audio dan juga video yang berkualitas tinggi, ini memungkinkan pasien tersebut memperoleh saran medis maupun diagnosis yang berkualitas baik juga, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan terhadap pasien. Tak hanya itu, robot medis juga berperan dalam rehabilitasi pasien. Salah satunya dalam kasus pandemi COVID-19 dulu, robot ini tuh dapat menjadi sarana perawat pasien untuk menekan risiko penularan terhadap perawat pasien. Salah satu contohnya yaitu robot Raiza atau robot medical assistant-nya ITS dan juga UNER yang berfungsi untuk membantu pasien dalam mengatasi saat itu pandemi ya, itu untuk mengantarkan pakaian, kemudian makanan, bahkan obat-obatan kepada pasien. Robot ini sangat berguna untuk membantu tenaga medis saat itu yang memang jumlah APD atau alat pelindung diri itu masih sangat terbatas. Inovasi ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat berperan dalam efisiensi layanan kesehatan, terutama dalam situasi yang darurat seperti pandemi. Seiring dengan kemajuan dunia medis yang didukung oleh adanya robot, hal tersebut tentu saja juga menimbulkan hal yang kontra atau berlawanan, seperti saat pelaksanaan operasi menggunakan robot medis. Hal ini memunculkan pertanyaan, lalu siapa yang bertanggung jawab? Misalkan, mohon maaf, operasi yang dijalankan oleh robot itu gagal, apakah robot pengendali tersebut atau dokter yang mengendalikan robot tersebut, atau bahkan justru penyedia fasilitas medis yang ada? Jika dalam prosedur medis konvensional atau yang biasa dilakukan oleh dokter, jika operasi gagal, maka yang disalahkan mungkin adalah pihak dokter itu sendiri karena gagal melakukan operasi tersebut, atau kekurangan ataupun yang bertanggung jawab ya dokter itu, ya kan. Tetapi jika dengan menggunakan robot medis, prosedur itu pun seperti kayak kabur, siapa yang bertanggung jawab gitu.
Hal itulah yang menimbulkan kekhawatiran penggunaan robot medis dalam dunia kesehatan. Selain itu juga dalam dunia robot medis itu biasanya kan para dokter itu juga akan memasukkan data-data pasien ke dalam robot tersebut untuk didiagnosis ataupun untuk pelaksanaan operasi itu sendiri. Nah, kerahasiaan data pasien itu juga dikhawatirkan ini tuh akan disalahgunakan karena data tersebut kan sudah masuk secara otomatis ke dalam sistem robot tersebut. Di Indonesia sendiri, penggunaan robot medis itu regulasinya memang belum diatur secara khusus. Namun dalam kerangka dasarnya itu sudah ada di Undang-Undang tepatnya nomor 17 tahun 2023 mengenai teknologi kesehatan, di mana hal tersebut menyatakan bahwa yang pertama, teknologi kesehatan itu diselenggarakan, dihasilkan, diedarkan, dikembangkan, dan dievaluasi melalui penelitian, pengembangan, dan pengkajian untuk peningkatan sumber daya kesehatan dan upaya kesehatan. Dan yang kedua, teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk perangkat keras dan juga perangkat lunaknya. Selain itu, data pasien yang sifatnya privasi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tepatnya pada pasal 4 ayat 2 yang di situ disebutkan bahwa data kesehatan termasuk ke dalam kategori data pribadi yang bersifat spesifik yang memerlukan perlindungan khusus dalam penggunaannya. Hal itu semakin diperkuat di pasal 301. Tenaga medis dan juga fasilitas penyedia layanan kesehatan ini wajib menjaga sifat umum atau data-data pasien yang ada. Hal ini sebelum dikumpulkan datanya kan juga harus meminta persetujuan dari pihak pasien maupun keluarganya ketika data itu dikumpulkan, dilaporkan, atau bahkan saat pendataan data itu sendiri. Dan mereka wajib menjaga keamanan data tersebut dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, rumah sakit yang sudah mulai beranjak dengan penggunaan robot medisnya itu salah satunya yaitu RSU Bunda Jakarta. Dengan semakin berkembangnya teknologi, diharapkan di Indonesia sendiri itu nantinya penggunaan robot ini dapat meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dari layanan kesehatan itu sendiri, dan diharapkan ini juga akan semakin luas dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Tak hanya itu, pihak pemerintah dan juga institusi kesehatan ini juga harus bekerja sama untuk menyusun regulasi yang jelas dan memastikan bahwa data-data pasien itu digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan ini untuk privasinya itu harus dipastikan keamanan dan juga efektif dalam penyimpanan data pasien. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai perkembangan dari revolusi medis. Sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mencari itu ya, tapi kalau satu video gue ini kayak nggak cukup. So terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal hingga akhir, atau mungkin ada yang mau menambahkan boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.